yang kedua yaitu ada uji Pirate Sample Test. Yang kedua yaitu ada uji Pirate Sample T-Test, yaitu uji Pirate Sample T-Test merupakan bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan. Uji Pirate Sample T-Test merupakan bagian dari analisis statistik parametrik. Persyaratan uji Pirate Sample T-Test adalah data penelitian berdistribusi normal. Data yang digunakan dalam uji Pirate Sample T-Test pada umumnya berupa data berskala interval atau rasio, data kuantitatif. Tujuannya sendiri yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel atau dua kelompok yang saling berpasangan atau berhubungan. Kemudian ada dasar pengambilan keputusan pada uji Pirate Sample T-Test, yaitu menurut Singgih Santoso 2014 265 1. Jika nilai SIG 2 Thailand maka kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Kemudian jika nilai SIG 2 Thailand lebih besar dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Kemudian membandingkan T hitung dengan T tabel. 1. Jika T hitung lebih besar dari T tabel maka HO ditolak dan HA diterima. Jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel maka HO diterima dan HA ditolak. Contohnya yaitu ada di kotak tersebut. Berikut adalah data yang akan kami sajikan di SPSS. Data ini disalin lalu dimasukkan ke aplikasi SPSS. Jadinya begini. Setelah itu kita klik variabel view. Nah, pada bagian 6 kita ganti pada angka yang pertama kita ganti menjadi hasil. Nah, pada bagian yang kedua kita ganti menjadi kelas. Nah, di sini desimalnya kan angkanya 2, kita ganti menjadi 0. Yang bawah juga kita ganti menjadi 0. Nah, pada bagian label kita ganti menjadi hasil belajar. Dan yang bawah kita ganti menjadi kelas. Pada bagian values, pada bagian yang non yang bawah kita klik. Kemudian pada bagian value kita ketik 1. Kemudian pada label kita ketik pretest. Kemudian kita add. Kemudian kita ketik kembali 2. Setelah itu di label kita ketik post test. Kita add kembali. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik data view kembali. Nah, di sini kan sudah muncul hasil dan kelas, di mana data yang di samping ini kita ganti ke bawahnya dari angka 45. Nanti kita ganti kelasnya yang pretest angka 1 dan yang di post test kita ganti menjadi angka 2. Kita salin, kemudian kita taruh di bawahnya 45. Setelah itu pada bagian kelas kita ganti untuk yang pertama bagian pretest kita ganti menjadi kelas 1.
Nah, untuk bagian yang 80 ini kan post test. Kita ganti menjadi 2 sampai ke bawah. Setelah itu kita klik analyze. Setelah itu kita ketik description statistik, lalu kita klik pada bagian description statistik, kita klik bagian explore. Kemudian pada bagian hasil belajar kita klik, kemudian kita pindah ke dependent list dengan kita klik tanda panah. Kemudian pada bagian kelas kita klik, kemudian kita taruh di bagian factor list, kita klik tanda panah. Kemudian kita klik plot. Setelah itu di sini akan muncul kotak dialog export plots, di mana pada bagian normality plots with tabs kita klik. Setelah kita klik, terus kita klik continue. Setelah kita klik continue, maka kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini ya, teman-teman. Nah, data tersebut sudah terbukti bahwa data tersebut teruji normal, maka kita langsung lanjut ke tahap selanjutnya untuk uji T. Karena kita tidak akan menyimpan data tersebut, maka kita langsung klik no ya, teman-teman. Selanjutnya kita ke uji T ya, teman-teman. Kita klik variable view. Lalu untuk yang kolom desimal kita menjadi 0. Karena ini sudah 0, kita selanjutnya pada kolom label kita tuliskan pretest. Yang label kelas ini kita akan menjadi ganti post test. Ini juga ya, teman-teman, untuk yang di name kita ganti pretest, dan yang name kedua yang kelas kita ganti post test. Untuk yang measure-nya, yang nominal ini kita ganti menjadi scale. Sudah. Ketika sudah seperti ini, kita lanjut ke data view. Ketika kita sudah masuk ke data view, di angka nomor 14 ke bawah kita salin. Lalu kita masukkan ke post test. Nah, ketika sudah seperti ini, di angka 14 ke bawah kita hapus ya, teman-teman. Sudah seperti ini, teman-teman. Kemudian setelah itu kita klik analyze. Setelah itu kita klik comprehensive. Kemudian kita klik print sample t-test. Nah, setelah sudah muncul kolom print sample t-test, kita lanjut ke, kita tekan pretest, lalu kita masukkan, kita klik tanda panah ini, kita klik. Nah, lalu kita klik juga post test, kita klik ke tanda panah. Setelah sudah masuk, nah setelah ini sudah masuk ke variabel 1 dan variabel 2, lalu kita klik di option. Ketika sudah muncul tulisan seperti context interval percentage, yaitu ada 95%. Kalau teman-teman mau menguji dengan 98 atau 99% diperbolehkan, namun di kelompok kami menguji dengan 95%. Setelah itu kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Setelah kita klik akan muncul sebuah tabel seperti ini.
ada 3 tabel, yang dimana tabel pertama yakni di tabel simple pirate test, yang dimana terdapat 2 hasil yakni pretest dan posttest, yang dimana di tabel tersebut ada mean, ada n, yang dimana n sebagai jumlah dari data yang diuji, dan ada standard deviation dan standard error rata-rata, standard error mean, yang dimana dalam pretest meannya itu 54,62 dan standard deviationnya itu 10,300, kemudian standar error rata-ratanya itu 2,857, dan kemudian pada posttestnya itu ada meannya 67,69 dan standar deviationnya itu 10,727 dan standar error meannya itu 2,975. Kemudian di tabel 2 itu ada pirate simple correlation, yakni korelasi antara pretest dan posttest, yang dimana korelasinya adalah 350 dan signifikasinya ada 242. Tabel akhirnya itu di pirate sample test, yakni pretest dan posttestnya itu meannya itu min 13,077 dan standar deviasinya itu 11,996. Kemudian standar error meannya itu 3,327, lowernya min 20,326 dan uppernya itu 6,878. Jadi dapat disimpulkan bahwa HO itu tidak ada pengaruh, H0 hipotesis 0 itu tidak ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2019. Kemudian hipotesis alternatifnya ialah ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2019. Ya, pedoman pengambilan keputusannya yakni menurut Singgi Santoso, jika nilai signifikasinya itu lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis 0-nya ditolak dan hipotesis alternatifnya diterima. Kemudian jika nilai signifikasinya itu lebih besar daripada 0,05, hipotesis 0 itu diterima dan hipotesis alternatif itu ditolak. Berdasarkan tabel pirate sample test diketahui nilai signifikasinya adalah 0,002, yakni lebih kecil dari 0,05. Maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima, sehingga ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2019. Sekian, terima kasih.